Halo teman-teman, welcome back di YouTube channel aku. Apa kabarnya? Jawab dong, apa kabarnya? Mungkin kita bilangnya baik kali ya. Dan kalau ditanya sama orang yang baru kenal ataupun udah kenal lama, ya simpelnya jawabnya kabar aku baik. Tetapi apakah itu betul yang teman-teman rasakan? Kalau betul ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi di video ini aku mau mengajak untuk kita melihat ke dalam diri dan kita assess perasaan kita dan terutama hal yang sering muncul di kehidupan zaman sekarang yaitu stres. Oke. Jadi apakah kamu lagi merasa stres? Ya atau tidak? Boleh dijawab. Ada ya stres yang membuat kita merasa semangat. Ada juga stres yang rasanya terlalu membebani sehingga kerasa juga di tubuh. Nah, kenapa aku mau bahas stres? Karena cerita aku masuk ke dalam pelajaran dan dunia mindfulness, meditasi, dan yoga itu karena aku dulu nggak bisa mengelola stres aku. Stres dari pikiran, stres emosi, stres fisik, stres dalam berhubungan, stres kerjaan, wah banyak banget jenis stresnya. Nah tapi stres ini adalah suatu pertanda aja gak sih tentang keadaan kita di hidup kita saat ini. Dan mengetahui juga, oke, next bisa diapain nih stresnya. Karena kalau stres gak dikelola, itu yang aku rasakan. Kepala pusing, tadi ya leher, pundak berat, sakit perut, mah, gastritis, GERD, paru-paru, jadi asma, alergi, aduh segala macam. Agar kita tidak harus sampai sakit dulu, penting banget untuk punya skill untuk mengelola stres. Oke. Nah, yang aku senang banget untuk sharing dalam mengelola stres ini, kadang kita merasa oke, aku harus selalu punya jawabannya dan solusi untuk stres. Tetapi yang aku mau ajak buat teman-teman saat ini, cukup untuk menyadari aja dulu lagi stres atau tidak, dan di bagian hidup mana yang teman-teman merasa stres gitu. Tapi sebenarnya kita sering ngomongin stres. Stres itu tuh sebenarnya apa sih? Kalau menurutku, stres itu adalah saat kita tidak bisa mengelola tekanan yang kita anggap hadir di hidup ini. Ya, so stress is the inability to take action on the perceived threats. Jadi ada banyak yang bisa kita uncover dari kalimat itu gitu ya. Karena satu, stres adalah salah satu respon dengan threat. Threat yang muncul buat kita zaman dulu sebagai nenek moyang kita mungkin sering dengar, oh kalau ada macan atau ada hal-hal di zaman kita sebagai manusia purba itu benar-benar life or death gitu ya. Sehingga stres itu akan muncul ke fight, flight, atau freeze. Fight itu artinya si lari dari macan, freeze nggak bergerak biar tidak terdengar oleh si macan gitu ya. Atau kita akan fighting gitu ya, jadi fighting si macannya gitu. Nah tetapi dalam kehidupan zaman sekarang ya toh kita lebih aman lah ya daripada di zaman purba itu. Nah sehingga stres tuh munculnya di mana? Kalau misalkan ada kerjaan gitu ya, WhatsApp group atau WhatsApp chat padahal di luar jam kerja, atau ada kerjaan yang skopnya lebih banyak daripada yang dianggap, atau ternyata ada stres tentang hubungan, wah ada yang gak sesuai ekspektasi, ada komunikasi yang gak lancar, mungkin stres juga tentang apa yang akan terjadi di masa depan, katanya cemas gitu ya, berpikir terus menerus. Nah stres kan banyak nih modelnya ya, kita tinggal menyadari untuk diri sendiri saat ini stres mana yang dirasakan dan seberapa stresnya. Nah yang aku suka adalah menggunakan sebuah metode yang aku sharing di bukuku Mari Mindful, aku sedang tulis dengan Mama. Di bab pertama kita ngomongin stres dan ada 4 jenis stres. Pertama ada stres yang tentang fisik. Kedua ada stres psikologis, ada stres psikososial, dan ada stres yang psikospiritual. Jadi dengan banyak riset, banyak ya jenis stres. Cuman yang 4 ini yang aku sering sharing juga. Jadi contoh kita mulai dulu dari stres fisik. Stres fisik ini tuh mungkin kayak
Saya semalam aku sulit tidur, salah tidur, badannya ada yang sakit. Menurut aku itu stres fisik gitu ya. Jadi ada rasa pusing atau rasa pegal, buat aku itu stres fisik. Jadi kita kasih angka nih dari 0 sampai 10. 0 nggak stres sama sekali, 10 stres banget gitu ya tekanannya. Oke, ya mungkin saat ini 4. Oke, manageable. Boleh stay di situ aja, mindful untuk tahu, oke, stres aku untuk fisik 4 angkanya. Nah, tapi ternyata saat kita udah sebutin aja, tubuh akan merespons dengan lebih bijak dan gentle. Hanya dengan menyadari itu tanpa memberikan solusi buat stresnya. Ya nggak? Jadi coba kamu rasain juga, saat ini stres fisik kamu dari 0 sampai 10 angkanya berapa? Oke. Kalau kamu mau tulis itu juga bisa, atau kamu mau inget-inget aja. Oke. Next stepnya bisa juga sih nulis kayak kamu maunya stresnya di berapa? Misalkan aku tadi 4, ya realistis aku maunya di angka 2 aja deh hari ini. Paling juga besok lebih enak. Jadi apa yang bisa dilakukan? Oh, ternyata mungkin mandi air hangat, mungkin dipijit, mungkin minum pil magnesium, mungkin ototnya lebih enak lagi gitu. Nah, itu tergantung ya. Jadi kadang kita akan memberikan solusi dengan kita memberikan angka saat ini yang dirasakan dan angka yang diinginkan. Tapi apakah semudah itu? Ya, bisa aja semudah itu. Tapi kan ada beberapa jenis stres lain. Jadi kita obrolin coba stres yang lebih tentang psikologi gitu ya. Stres yang kita pikirkan dalam pikiran maupun perasaan. Stres pikiran perasaan ini menurut aku lebih kompleks. Aku akan sharing, aku bukan psikolog, aku bukan psikiater, jadi aku sharing dari praktisi mindfulness gitu ya. Nah, kalau kita punya banyak pikiran yang tidak bisa dikelola dan isi pikiran tersebut condong ke arah yang negatif, menurut aku itu membuat aku stres secara psikologis. Jadi saat ini aku jujur sama diriku, mungkin stres psikologis aku angkanya 7. Kenapa angka 7? Karena ada banyak kerjaan yang belum selesai, hal-hal yang aku harus lakukan gitu. Aku lagi mikirin, aduh gimana ya cara ngerjainnya, kapan ya aku mau melakukan hal itu. Oke? Jadi teman-teman boleh juga untuk nulis saat ini psikologisnya rasanya berapa. Angka yang pertama kali muncul. Gitu ya. Mungkin mau ditambahin juga dengan rasa emosi. Kadang kalau kita lagi ngerasa sedih banget, berduka, kecewa, hal-hal itu sudah mengganggu kehidupan kita dalam kesehariannya. Nah, itu juga aku anggap menjadi kayak stres secara emosi gitu. Rasanya emosi itu seperti sulit untuk ditanggapi saat ini sendiri. Makanya mungkin butuh support system, bantuan profesional dan lain sebagainya. Oke. Lalu setelah udah ada angkanya, realistis atau idealnya, lebih tepatnya idealnya pengennya berapa angka itu? Aku dari 7 tadi langsung kepikiran angkanya 3, turun 4. Oke, apa yang bisa aku lakukan buat angkanya jadi 3? Aku bisa menulis to-do list, prioritas, kapan mau dikerjain, terus mengelola energi juga saat ngerjain jadi bisa fokus. Mungkin tidurnya jadi lebih cepat, mungkin ngurangin main handphone, doom scrolling gitu ya. Jadi banyak cara, karena otak kita itu selalu mencari jawaban. Tinggal kita rubah aja pertanyaannya yang bisa lebih solutif. Lalu kita lanjut ke jenis stres yang ketiga. Karena aku lihat riset ini, aku jadi penasaran kayak kepikiran gitu, stres tentang psikososial. Jadi tentang bagaimana kita diterima atau tidak dengan our peer groups atau orang-orang yang kita anggap penting. Nah, orang-orang ini siapa? Mungkin keluarga kamu, mungkin teman-teman kamu, kolega kamu gitu ya, atau mungkin social media in general. Aku banyak mendengar cerita teman yang kayak merasa, aduh lagi ada masalah sama keluarga, masalah sama pacar, ada masalah sama teman. Nah, hal-hal ini membebani dalam kehidupan kesehariannya. Nah, sehingga gimana sih cara buat mengatasinya? Again, kita mulai dengan stres psikososial teman-teman di angka berapa. Oke. Nah, kalau jujur saat ini angkanya 2. Itu pertama yang aku rasakan, aku nggak ada masalah besar sama orang-orang sekitarku. Mungkin masalahnya lebih kayak, oh aku punya tanggung jawab untuk kolaborasi, untuk kerjaan sama teman-teman. Oke, idealnya berapa?
nol. Oke, nol tuh gimana caranya? Mungkin kita jujur aja dengan hal-hal yang ada di plate kita, apa yang bisa kita lakukan, tidak bisa lakukan. Kita say no, learn to say no kalau lagi nggak bisa gitu ya. Misalnya kita sebagai orang Indonesia suka nggak enakan, nggak enak nolak gitu. Jadi kita juga bisa menempatkan diri dengan boundaries tersebut. Nah, siapa tahu mengurangi stres. Atau komunikasi dengan yang lebih baik, lebih compassionate, mindful listening, mindful speaking, mungkin bisa ngebantu dengan si stres psikososial. Stres yang keempat ini menarik juga tentang stres psikospiritual. Nah, apa maksudnya? Aku juga pas pertama baca riset ini, aku juga jadi mikir gitu. Ini bisa ada hubungannya dengan kepercayaan kita, jadi religion, agama. Bisa juga tentang life purpose, ya self-actualization. Jadi spirituality itu dianggap menjadi cukup lebar dan luas gitu. Nah, saat ini angkanya berapa? Buat aku angkanya 6, itu secara jujur yang pertama kali muncul. Nah, aku rasakan nih 6, apa yang bisa dilakukan biar angkanya kurang nih. Aku mau angkanya jadi 1, turun 5 gitu ya. Mungkin aku bisa ibadah lebih rajin. Mungkin aku bisa belajar dari kajian biar mengerti filosofinya juga. Mungkin aku juga butuh lebih banyak meditasi, nulis tentang mimpi, manifestasi. Itu banyak banget langsung muncul di kepala aku, hal-hal yang bisa aku lakukan. Nah, teman-teman rasain juga, saat ini sedang merasa stres secara psikospiritual kah? Kalau iya, ada angkanya saat ini berapa? Dan pengennya, idealnya angkanya berapa? Oke. Dan rasain juga setelah udah menulis 4 jenis angka spiritual, sosial, physical, psychological gitu ya. Mana yang rasanya paling membebani? Biasanya ada 1 yang langsung keluar. Ketemu gitu ya. Nah, kita bisa memprioritaskan untuk secara penuh kesadaran, lebih mindful lagi, untuk fokus our attention to that area. Jadi nggak terlalu kayak, aduh banyak banget bagian hidupku yang perlu aku beresin gitu ya. Aduh PR-nya banyak banget nih. Nah, tetapi pilih aja 1 dulu yang mau difokusin gitu ya. Buat aku adalah stres psikospiritual. Nah, jadi PR aku buat setelah ini aku akan lebih rajin lagi. Seibadahnya, meditasinya, mindfulness practices-nya gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa pilih apa prioritas utama, lalu mungkin bikin nomor 2, 3, 4. Karena setelah kita udah bikin jadi lebih jelas, kita merasa lebih capable. Nah, ini yang menurut aku penting banget. Secara logika, kita udah runutin nih masalahnya apa, kurang lebih solusinya apa. Nah, tapi stres itu kan mungkin masih membekas di emosi, mungkin masih membekas di fisik. Nah, itu juga nanti kita obrolin di video selanjutnya, cara mengelola stresnya. Karena saat sudah dikelola nih, tadi ya, logika, mindfulness, through emotions, and physic, nanti kita nganggep stres ini malah jadi eustress, good stress gitu ya. Stres yang membuat kita semangat, yang membuat kita terus maju, karena tanpa stres, kita jadi nggak ada tekanan nggak sih hidupnya? Kayak ya udah ngambang aja gitu. Nah, tapi kalau kita sudah tahu nih, oke, bagaimana cara mengelola stresnya, ya, dan stres sudah menjadi eustress, kita jadi tahu bagaimana untuk next step mengelola stres yang jadi semangat malah gitu. Tinggal kita memprioritaskan energi saja. Nah, dari mindfulness practice ini banyak hal yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Dari tadi udah ada logika, kita nanti rasain di emosi, kita juga rasain di fisik. Sehingga saat kita udah merasa lebih balance, ya kita bisa menyelami diri sendiri, membantu orang lain lagi dalam mengelola stresnya. Dan saat kita membantu teman-teman yang lain, keluarga kita tentang stres, selain metode yang aku sharing tentang angka tadi ya, aku suka banget ada pemahaman atau riset tentang 7 metode untuk istirahat. 7 types of rest, ya, 7 tipe istirahat. 7 tipe istirahat ini dibuat oleh Dr. Saundra Dalton Smith. Nah, mungkin jawaban untuk keempat tipe stres tadi, salah satunya ada di 7 tipe ini.
Oke, yang pertama yang jelas adalah istirahat secara fisik. Istirahat secara fisik ini mungkin tidur lebih cepat, jadi kualitas tidurnya lebih enak gitu ya. Mungkin physical rest bisa juga berarti bergerak halus yang biasanya gak bergerak sama sekali. Making that rest sedikit lebih aktif, karena istirahat kan ada yang pasif, ada yang aktif ya. Jadi gak harus tidur, mungkin stretching, gerakan ringan seperti yoga, nanti ada video juga tentang yoga gitu ya. Yang kedua, mental rest. Aduh, banyak pikiran. Yang membuat aku ngebantu banget adalah pasang musik atau meditasi. Wah, itu helpful banget untuk mental rest. Nulis jurnal, mengeluarkan pikiran, itu membantu banget untuk istirahat secara mental. Ketiga, emotional. Nah, emotional rest ini yang aku suka banget, ada kalimat, aku lupa siapa yang ngomong ini, tapi I use it often. Jadi kalimat di awalnya, just for today, gitu. Hanya untuk hari ini, aku yang tadinya merasa sedih gitu ya. Just for today, aku merasa netral. Just for today, aku merasa bersyukur gitu. Jadi we're giving our emotions a little bit of rest gitu. Lalu ada social rest. Nah, social rest ini menarik. Mungkin kamu kerjanya banyak ketemu orang, kamu juga commuting ke kantor, terus ke tempat lain banyak ketemu orang gitu ya. Social rest itu bisa aja di rumah istirahat, atau pergi ke kafe sendiri, baca buku, minum kopi atau matcha. Jadi istirahat dari ketemu sama orang, itu juga penting. Sensory rest. Nah, aku termasuk orang yang cukup sensitif gitu ya, pendengarannya, penglihatannya. Jadi kalau misalkan ke tempat kayak ramai, mall gitu, wah berisik banget. Nah, itu aku butuh sensory rest. Atau melihat di mall tuh banyak lampu kan ya, lampu, terus ada plang, ada promosi segala macam. Wah, I feel so stimulated. Nah, aku butuh istirahat di kamar, pejamin mata, atau kadang aku pakai earplug gitu ya. Jadi kita resting secara sensori juga. Creative rest, wah ini aku suka banget. Jadi kita itu sebagai manusia memang dibuat menjadi kreatif, tapi kadang dengan kerjaan kita sehari-hari, kreativitas itu tidak terlalu diasah. Creative rest menurut aku itu juga bisa buat recharge. Jadi kadang suka menggambar, mewarnai, ada yang main musik gitu ya. Jadi lebih ringan setelah main gitar, main piano. Mungkin ada juga yang suka nyanyi gitu ya. So having that kind of activity untuk membuat pikirannya tuh gak harus logika terus yang jalan, tapi your creative side juga. Lalu yang terakhir adalah spiritual rest, istirahat secara spiritual. Wah, yang aku kebayang tuh aku pengen retreat meditasi gitu ya. Mungkin ada orang yang mau pergi umroh atau haji, atau sebenarnya cukup berada di rumahmu, melakukan kegiatan sesuai dengan keyakinanmu gitu. Baca buku atau mendengarkan podcast, materi tentang suatu hal yang membuat kamu secara spiritual merasa ada suatu hal yang lebih besar daripada dirimu gitu. Nah, jadi 7 tipe istirahat ini itu bisa digabungkan dan menjadi toolbox kamu untuk mengelola stres. Karena kalau kita udah bisa kelola stres, hidup itu pasti bisa jadi lebih balance dan tubuhmu akan berterima kasih. Oke? Jadi aku mau berterima kasih banget teman-teman yang udah mengikuti bagaimana cara mengelola stres, bagaimana juga untuk beristirahat di video kali ini. Kalau teman-teman tertarik untuk melihat bukunya, isi dari cerita aku, latihan lebih banyak lagi, dan juga artwork dari mamaku, silahkan bisa cek di description untuk buku Mari Mindful. Thank you so much, semoga stresnya terus bisa dikelola, and I will see you next time.